CMSI. Berikut ini adalah pemaparan dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang memahami tugas dan fungsi komisaris, direktur utama, dan direktur kepatuhan. Yang pertama yaitu Dewan Komisaris. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 108, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan memberikan nasihat kepada direksi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, komisaris wajib memastikan agar kebijakan dan kegiatan bank dijalankan sesuai prinsip kehati-hatian serta peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Sutanto, tahun 2020, dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawas strategis yang menjamin pelaksanaan good corporate governance dalam operasional perbankan. Tugas utamanya meliputi mengawasi strategi dan kebijakan bank, memberikan nasihat kepada direksi, menilai efektivitas tata kelola, serta memastikan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal. Secara singkat, komisaris adalah pengawas tertinggi yang menjaga arah dan integritas lembaga perbankan. Yang kedua yaitu direktur utama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 92, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa direktur utama wajib menjalankan usaha bank dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil. Menurut Firmansyah tahun 2022 dalam Jurnal Hukum Bisnis, direktur utama adalah pemegang otoritas tertinggi yang mengatur arah strategis, mengambil keputusan penting, dan menjamin keberlanjutan bisnis yang patuh hukum. Tugas direktur utama antara lain, menetapkan strategi bisnis dan kebijakan bank, mengkoordinasikan seluruh direktur, mengambil keputusan dalam kondisi darurat, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan Bank Indonesia. Dengan kata lain, direktur utama adalah pemimpin utama yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan operasional bank. Dan yang ketiga yaitu direktur kepatuhan. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 46 Tahun 2017, Direktur Kepatuhan adalah anggota direksi yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan otoritas pengawas, serta kebijakan internal bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memiliki sistem pengawasan internal dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan hukum agar terhindar dari pelanggaran dan risiko hukum. Sedangkan, menurut Pratiwi dan Rahmawati tahun 2021 dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Direktur Kepatuhan berfungsi sebagai pengawas internal yang menjamin seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai standar hukum dan prinsip integritas. Tugasnya meliputi merancang dan mengawasi kebijakan kepatuhan, memantau pelaksanaan di setiap unit kerja, melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Komisaris, serta menyampaikan laporan kepatuhan secara berkala kepada OJK. Dengan demikian, Direktur Kepatuhan adalah penjaga hukum dan etika dalam dunia perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang pengertian penghimpunan dana bank. Penghimpunan dana adalah kegiatan utama bank dalam mengumpulkan dana dari masyarakat maupun pihak lain untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau investasi lainnya. Kegiatan ini mencerminkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu penghubung antara pihak yang berlebihan dana atau surplus unit dan pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit. Penghimpunan dana sangat penting karena 1. Menjadi sumber utama modal operasional bank, 2. Menentukan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit, 3. Mempengaruhi tingkat likuiditas dan profitabilitas bank, 4. Mendukung stabilitas sistem keuangan. Dengan kata lain, penghimpunan dana yaitu upaya bank mencari modal untuk dikelola kembali. Bentuk-bentuk penghimpunan dana bank. Penghimpunan dana oleh bank umumnya dilakukan melalui 3 bentuk utama, yaitu pertama, simpanan giro. Simpanan yang dapat ditarik kapan saja menggunakan cek, biliet, giro, atau sarana perintah pembayar lainnya. Biasanya digunakan oleh perusahaan atau lembaga yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. Cirinya itu
bunga rendah atau bahkan tanpa bunga. B. Simpanan tabungan. Simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu, misalnya menggunakan buku tabungan atau kartu ATM. Ciri bunganya itu bunga lebih tinggi dari giro tetapi lebih rendah dari deposito. Yang ketiga, atau C, simpanan deposito berjangka. Simpanan dengan jangka waktu tertentu dan hanya bisa ditarik pada saat jatuh tempo. Ciri bunganya itu tertinggi di antara jenis simpanan karena tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Kemudian sumber dana bank. Sumber dana bank adalah asal dana yang digunakan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya. Secara umum sumber dana bank menjadi 3 kelompok, yaitu dan yang pertama, dana pihak pertama atau dana internal bank. Dana pihak pertama adalah dana yang berasal dari bank itu sendiri, antara lain modal disetor pemegang saham, 2. Cadangan laba atau laba ditahan, 3. Laba tahunan berjalan. Karakteristiknya bersifat permanen, tidak menimbulkan biaya, jumlahnya terbatas, digunakan sebagai penumpang kesehatan dan solvabilitas bank. Kedua, dana pihak kedua atau dana dari lembaga lainnya. Dana pihak kedua berasal dari pinjaman atau kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya seperti pinjaman antar bank atau interbank call money, pinjaman dari Bank Indonesia, pinjaman dari lembaga keuangan internasional, surat berharga yang diterbitkan bank. Karakteristiknya bersifat sementara, biaya relatif tinggi, digunakan untuk mengatasi kebutuhan likuiditas jangka pendek. 3. Dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar bank yang berasal dari masyarakat, meliputi giro, yaitu simpanan yang dapat ditarik kapan saja dengan cek atau bilet giro. Bunga relatif rendah, banyak digunakan oleh pelaku usaha. Tabungan, simpanan masyarakat dengan penarikan sesuai syarat tertentu, bunga lebih tinggi dari giro, cocok untuk masyarakat umum. Deposito, simpanan berjangka dengan jangka waktu tertentu. Bunga paling tinggi tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo, tanpa penalti. Karakteristik dana pihak ketiga, yaitu jumlah besar, biaya bunga bervariasi, menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap bank. Baik, perkenalkan nama saya Mutmainah. Saya akan membawa materi ketiga yaitu dengan judul Pengertian Penggunaan Dana dan Pertimbangan Penggunaan Dana Bank. Pengertian penggunaan dana bank. Penggunaan dana bank adalah proses penggunaan dana yang dikumpulkan oleh bank dari nasabah untuk memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti memberikan kredit kepada nasabah, membeli surat berharga, atau melakukan investasi. Dalam penggunaan dana bank, bank bertindak sebagai perantara antara nasabah yang memiliki dana dan pihak lain yang membutuhkan dana. Bank mengumpulkan dana dari nasabah dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif, kemudian menggunakan dana tersebut untuk memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain dengan suku bunga yang lebih tinggi. Kemudian pengertian pertimbangan penggunaan dana bank. Di sini ada 8. Dalam menggunakan dana bank, bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti pertama, likuiditas. Bank harus memastikan bahwa mereka memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan kewajiban lainnya. Kemudian 2. Profitabilitas. Bank harus mempertimbangkan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan dana. Kemudian 3. Resiko. Bank harus mempertimbangkan resiko yang terkait dengan penggunaan dana seperti resiko kredit, resiko pasar, dan resiko operasional. Bank harus memastikan bahwa resiko yang diambil tidak melebihi kemampuan bank untuk mengganggunya. Kemudian regulasi. Bank harus mematuhi regulasi yang berlaku seperti ketentuan tentang resiko, kecukupan modal yang likuiditas. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan aman dan sehat. Kemudian
Kebutuhan nasabah. Bank harus mempertimbangkan kebutuhan nasabah dan memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang maksudnya bank harus memastikan bahwa penggunaan dana dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan meningkatkan kepuasan nasabah. Kemudian 6. Diverifikasi. Bank harus mempertimbangkan diverifikasi penggunaan dana untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan. 7. Kualitas aset. Bank harus mempertimbangkan kualitas aset yang digunakan sebagai jaminan kredit atau pinjaman. 8. Kemampuan manajemen. Bank harus mempertimbangkan kemampuan manajemen untuk mengelola risiko dan meningkatkan keuntungan. Kemudian ada juga jenis-jenis penggunaan dana bank. Di sini ada 4. Penggunaan dana bank dibagi menjadi beberapa jenis seperti pertama, 1. Kredit. Bank memberikan kredit kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan mereka. 2. Investasi. Bank melakukan investasi dalam surat berharga seperti obligasi dan saham. 3. Pembiayaan. Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan mereka. 4. Jasa. Bank memberikan jasa seperti jasa pembayaran, jasa transfer, dan jasa lainnya. Kemudian manfaat penggunaan dana bank. Penggunaan dana bank dapat memberikan beberapa manfaat seperti pertama, meningkatkan keuntungan. Yang dimaksud penggunaan dana bank dapat meningkatkan keuntungan bank. Kemudian meningkatkan likuiditas. Penggunaan dana bank dapat meningkatkan likuiditas bank. Ketiga, peningkatan kepuasan. Ketiga, peningkatan kepuasan nasabah. Penggunaan dana bank dapat meningkatkan kepuasan nasabah. 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan dana bank dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Baik, terima kasih. Itulah pengertian materi ketiga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Ahmad. Saya akan memaparkan materi alternatif penggunaan dana bank. Alternatif penggunaan dana bank merujuk pada berbagai cara pemanfaatan dana yang dihimpun atau disalurkan oleh bank agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal serta meminimalkan risiko. Dana bank pada dasarnya berasal dari masyarakat dan pemilik modal, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara produktif, aman, dan sesuai prinsip kehati-hatian. Dalam praktiknya, penggunaan dana bank tidak hanya terbatas pada penyaluran kredit konvensional, tetapi mencakup berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan lainnya. Salah satu alternatif penggunaan dana bank adalah penyaluran pembiayaan produktif untuk sektor real, seperti usaha mikro kecil dan menengah, sektor industri, pertanian, serta perdagangan. Pembiayaan produktif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dibandingkan pembiayaan konsumtif, penggunaan dana pada sektor produktif dinilai lebih berkelanjutan karena menghasilkan nilai tambah dan kemampuan pengembalian yang lebih stabil dalam jangka panjang. Selain pembiayaan produktif, dana bank juga dapat digunakan untuk investasi pada instrumen keuangan yang relatif aman, seperti surat berharga negara, obligasi, dan instrumen pasar uang. Penggunaan dana pada instrumen ini bertujuan untuk menjaga likuiditas, mengelola risiko, serta memperoleh pendapatan bunga atau imbal hasil yang stabil. Investasi tersebut juga berfungsi sebagai cadangan likuiditas apabila bank menghadapi penarikan dana oleh nasabah dalam jumlah besar. Alternatif penggunaan dana bank lainnya adalah pembiayaan berbasis prinsip syariah bagi bank syariah atau unit usaha syariah. Dana dapat dilakukan melalui akad bagi hasil, jual beli atau sewa seperti mudharabah, musyarakah, murabaah, dan ijrah. Skema ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan kemitraan antara bank dan nasabah, sehingga risiko dan hasil usaha ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Dana bank juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan layanan digital dan infrastruktur teknologi informasi, investasi pada sistem perbankan digital, keamanan data, dan inovasi layanan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan kepuasan nasabah. Penggunaan dana untuk pengembangan teknologi menjadi semakin penting seiring dengan perubahan perilaku masyarakat yang mengarah pada layanan keuangan berbasis digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dularasati. Saya akan memaparkan materi tentang mengenal produk bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum atau bank komersial adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau syariah serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berikut beberapa produk bank umum. 1. Produk simpanan terdiri dari 3 jenis, yaitu A. Giro atau demand deposit, simpanan yang penarikannya menggunakan cek atau bilet giro. B. Tabungan atau saving deposit, simpanan yang penarikannya sesuai syarat tertentu, biasanya dilengkapi ATM atau debit. C. Deposit berjangka, simpanan dengan jangka waktu tertentu dan bunga lebih tinggi. 2. Produk kredit. A. Kredit produktif. B. Kredit konsumtif. C. Kartu kredit. 3. Jasa perbankan lainnya. A. Transfer. B. Valuta asing. C. Layanan digital. 2. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan yang fokus melayani masyarakat mikro, kecil, dan menengah dengan layanan lebih terbatas dan tidak termasuk jasa lalu lintas pembayaran. Berikut beberapa produk bank BPR. 1. Produk simpanan terdiri dari 2, yaitu A. Tabungan atau setoran awal, biasanya lebih ringan dan bunga kompetitif. B. Deposit berjangka, suku bunga umumnya lebih tinggi daripada bank umum. 2. Produk kredit. A. Kredit UMKM atau mikro. B. Kredit multiguna untuk kebutuhan konsumsi seperti renovasi rumah atau biaya pendidikan. C. Kredit pemilikan rumah atau KPR dan tanah. 3. Batasan BPR. A. Tidak menerima simpanan giro. B. Tidak ikut serta dalam lalu lintas pembayaran atau keliling. C. Tidak melakukan kegiatan valuta asing. Perbedaan bank umum dan bank BPR. Bank umum menyediakan layanan keuangan lengkap untuk individu, sementara bank perkreditan rakyat berfokus pada kredit mikro atau UMKM dan simpanan sederhana tanpa layanan giro atau falas. Bank umum melayani lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR beroperasi terbatas di tingkat lokal atau provinsi dengan proses lebih cepat. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan yang tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.